Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selawat tadi menjadi asbab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi alayya asran sallallahu man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi wasallam asran sallallahu alaihi asran. Siapa orang yang berselawat kepadaku, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Kita salawat bersatu kali, Allah membalasnya 10 kali. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Ar-Risalah bahwa satu rahmat yang dibalas oleh Allah dengan salawat yang kita baca 1 kali, itu sudah cukup menjadi bekal kita untuk hidup selamat di dunia dan akhirat. Satu salawat yang kita baca dengan dibalas oleh Allah 10, jangankan 10, 1 saja yang dibalas oleh Allah sudah cukup untuk kita menjadi bekal kita selamat di dunia dan akhirat, apalagi 10 rahmat dari Allah. Masyarul jamaah, sebelum kita mulai ta'lim ini, mari kita baca Al-Fatihah untuk guru mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin yang telah menanamkan zikrullah dalam hati kita semua. Hadrati Syekh Al-Mukarram Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul jamaah, pada kesempatan malam hari ini dengan cuaca yang cukup dingin karena baru saja diguyur hujan, tapi alhamdulillah kita semua bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang paling mulia ini. Kenapa saya katakan yang paling mulia? Karena masjid adalah tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini kecuali masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tergolong orang-orang yang kata Nabi, manjalasa fi majlisil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa orang yang duduk di masjid ilmu, maka dia dikategorikan orang yang fisabilillah hatta yarji, sampai dia pulang nanti. Insya Allah keberadaan kita di majelis ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang alamati qabulit taubah, tanda-tanda qabulit taubah, diterimanya taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi taubat ini suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang yang taubat. Berarti orang ini banyak berbuat dosa, ya enggak? Makanya dia bertobat. Kalau dia merasa tidak berdosa, mungkin dia tidak mau bertobat. Makanya sebaik-baiknya orang yang merasa banyak salahnya, bukan orang yang merasa banyak benarnya. Sehingga dengan begitu kita merasa banyak salahnya, insya Allah kita akan banyak taubatnya. Dengan cara apa? Pertama membaca istighfar, kemudian dengan cara salat taubat dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamatu qabuli taubati tazharu fi samaniyati asya. Tanda-tanda terkabulnya taubat itu ada 8 macam. Ya, ada 8 macam. Spidolnya kayaknya nggak jatuh.
Tapi isinya Mas, bukan dilepaskan. Saya bawa kayaknya dah. Oh, ininya basah. Oh, berasa itu. Ini maaf saya nggak ada temennya, saya boncengan saya. Alamati qabuli taubati sama niat asya al awal ayyakhofa fi amri lisani. Ayyakhofa fi amri lisani, hendaknya orang itu takut dengan lisannya. Ayyakhofa fi amri lisani, hendaknya orang itu takut dengan lisannya. Ya, yang kedua ayyakhofa fi amri batnihi, seyogianya orang itu takut dengan urusan perutnya. Yang ketiga as-salisu ayyakhofa fi amri basarihi, hendaknya orang itu takut dengan urusan penglihatannya. Ar-rabi ayyakhofa fi amri yadihi, hendaknya orang itu takut dengan urusan tangannya. Ayyakhofa al-khamisu, yang kelima ayyakhofa fi amri qadamaihi, hendaknya orang itu khawatir atau takut dengan urusan kedua kakinya. Wasadisu ayyakhofa fi amri qalbihi, hendaknya orang itu khawatir takut dengan urusan hatinya. As-sabi'u, yang ketujuh ayyakhofa fi amri sam'ihi, hendaknya dia orang itu khawatir takut dengan urusan pendengarannya. Yang terakhir as-saminu ayyakhofa fi amri ta'atihi, hendaknya orang itu khawatir dengan urusan ketaatannya. Akan kita bahas satu persatu dari 8 tanda terkabulnya taubat. Alamati qabulit taubah. Yang pertama tadi apa? Ayyakhofa amri lisan. Alamati fi amri lisani qabulit. Seyogianya orang itu takut dengan urusan lisannya. Kata pepatah, lisanmu adalah harimau. Banyak orang yang terjerumus gara-gara lisan. Banyak orang yang karirnya udah tinggi, udah terkenal, udah tenar, udah viral, tahu-tahu gara lisannya sedikit saja, tahu-tahu kepleset. Banyak. Makanya dikhawatirkan ini lisan ini, ya. Ya, lisan ini Masya Allah bisa gara-gara kita masuk neraka, gara-gara lisan kita. Gara-gara menyakiti orang menjadi sebab kita masuk neraka. Ya, Masya Allah, ini paling ditakutin ini lisan ini. Memang tidak bertulang, ya, tapi sering ketulangan. Fayamnahu minal kizbi wal ghibati, hendaknya dia mencegah dirinya dari kizbi, minal kizbi, dari perbuatan yang bohong. Paling sering kita nih bohong nih, ya enggak? Nabi Ibrahim selama hidupnya bohong 3 kali, tapi taubatnya sampai bertahun-tahun, sampai nangis luar biasa. Kalau kita seharinya 3 kali bahkan lebih, tapi taubatnya biasa-biasa aja, nggak nangis, nggak apa, cuma Rabbi firli wali walidayya saja, astaghfirullahaladzim saja. Itu saya itu. Minal kizbi, daripada bohong, wal ghibati, dan ghibah. Ya, ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang. Oh, si Anu begini. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Lagi ngobrol asik-asik, tahu-tahu ada yang lewat, dia mau begini dan lain sebagainya. Nggak sadar. Makanya hindari nongkrong di tempat-tempat yang kira-kira
menjerumuskan kita pada perbuatan ghibah tadi. Wa fuduli kalami wa yaj'aluhu masghulun bi zikrillah wa tilawatil Qur'an. Dan diutamakan pembicaranya tersebut disibukkan dengan bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Insya Allah kalau kita banyak zikir, walaupun kita lagi nongkrong sama teman-teman, dimanapun kita berada, insya Allah perbuatan ghibah akan terhindar, insya Allah. Ya, karena masa orang lagi zikir ghibah, ya nggak mungkin kayaknya rasanya. Makanya masgulan bizikrillah, disibukkan hati kita dengan zikrillah. Wa tilawatil Quran, atau dengan baca Quran. Ya, perbanyak baca Quran. Baik itu dikala kita lagi istirahat kerja, ataupun di rumah, ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk bekerja. Kalau di Mesir, mohon maaf, saya pernah ke Mesir, walaupun begini juga pernah ke Mesir main. Itu di bis-bis ya. Di bis-bis itu orang-orang nggak aneh baca Quran itu. Tapi kalau di kita kan aneh ya. Di bis, di kereta, kalau kita baca Quran aneh. Tapi di sana, walaupun banyak orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim, itu menjadi tradisi mereka baca Quran di bis gitu. Tapi kalau kita, kalau bukan di rumah, kayaknya di rumah pun kadang-kadang jarang. Itu saya itu. Ya. Tapi insya Allah dalam sehari kita minimal kita bisa membaca Al-Quran. Walaupun misalnya kita punya amalan baca surat Yasin misalnya setiap hari. Walaupun kita nggak baca Al-Quran yang kita baca setiap urutannya, insya Allah dikategorikan orang yang baca Al-Quran, karena Yasin ya Al-Quran juga gitu.